Hai semua, kembali lagi dengan saya. Ini adalah video kedua saya. Lagi-lagi saya bikin tanpa skrip ya, jadi saya ngomong apa yang saya ketahui, yang saya ada di dalam pikiran saya, otak saya, segala macam. Jadi kali ini saya akan berbicara terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan dari sisi kemerdekaannya, tapi dari sisi bahasa atau penulisan. Karena kita tahu bahasa itu bagian dari komunikasi. Makanya kenapa di jurnalis itu disuruh atau dibiasakan, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mumpung ini hari kemerdekaan, masih di bulan Agustus, baru saja kita merayakan hari kemerdekaan ke-81 tahun Indonesia merdeka. Jadi begini, saya akan berbicara tentang penulisan HUT RI. Kita biasanya banyak menemui di mana-mana orang menulis HUT RI, atau ditemukan di dalam selebaran, dalam media, dalam mana itu banyak sekali tulisan. Tapi sebenarnya banyak tulisan yang keliru. Nah, itu menariknya. Itu yang akan kita sharing, kita bahas sama-sama di sini. Bagaimana tulisan yang keliru itu? Bisa kita lihat di dalam slide ini. Nah, penulisan seperti itu adalah keliru. Tulisannya HUT RI ke-81. Itu sebenarnya keliru gitu loh. Jika demikian, maka artinya RI-nya yang 80, ada 81 RI. HUT RI ke-81, RI-nya yang ke-81. Berarti RI itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya sampai 81. Tulisan ini kita temui di mana-mana. Sering banget orang-orang kita menulis seperti itu. Bahkan pemerintah pun kadang keliru juga gitu loh, menulisnya seperti itu. Beberapa naskah pemerintah atau dari naskah pemberitaan pemerintah, rilis pemerintah gitu ya, sering nulis seperti itu juga gitu loh. HUT RI ke-81. Jadi ini kekeliruan yang selalu terjadi gitu loh. Tapi sebenarnya it's okay gitu loh, tidak masalah. Dalam komunikasi bahasa itu yang penting sama-sama mengerti, sama-sama memahami, itu sudah komunikasi namanya. Karena komunikasi ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Yang menerima paham bahwa ini hari kemerdekaan yang ke-81 itu. Tidak masalah gitu loh. Tapi itu akan jadi masalah ketika di naskah resmi. Di naskah resmi, di naskah negara, dokumen negara, misalnya terkait hukum segala macam, itu tidak boleh penulisan-penulisan itu keliru gitu loh. Karena penulisan keliru itu maka artinya juga akan bergeser gitu loh. Kayak tadi HUT RI ke-81, berarti RI-nya yang 81. Ada RI 1, RI 2, RI 3. Penulisan yang benar itu adalah HUT ke 81 RI. Artinya HUT-nya yang 81 itu loh. Dirgahayunya, kemerdekaannya yang 81, bukan RI-nya yang 81. Nah, penulisan seperti ini perlu kita luruskan, perlu kita bagi gitu loh, bahwa penulisan seperti itu salah gitu loh, keliru gitu loh. Memang tidak salah pun tidak jadi masalah gitu loh, karena itu sudah bahasa yang sama-sama dipahami. Tapi ada baiknya menulis pun dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena ini bahasa Indonesia yang kita jalani tiap hari, sedangnya kita pun menuliskan atau menyampaikan dalam bentuk yang benar. Nah, makanya biasanya kekeliruan penulisan itu juga terbawa ke penulisan yang lain gitu loh. Kayak misalnya kita di Kalimantan Selatan tuh kan sering banget ada yang namanya kegiatan haul. Nah, biasanya itu kebanyakan orang menulis di spanduk di mana-mana gitu kan. Haul Kiai Haji ini yang ke-1, yang kedua, yang ke-8. Padahal penulisan yang benarnya harusnya haul ke misalnya 2 gitu ya. Kiai Haji bla 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 bla. Nah gitu. Tapi karena sudah kudung, kekeliruan tadi sudah terjadi gitu loh. Maka itu juga terbawa seperti itu. Nah, makanya kami di jurnalis itu, kalau dulu kan mengingat tuh bahasa yang penulisan yang benar itu seperti apa. Kalau sekarang kan lebih mudah tuh kami, karena dibantu oleh aplikasi gitu kan, ada KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu loh kan. Biasanya kami menggunakan itu. Apalagi kalau sekarang lebih mudah lagi menggunakan perangkat AI gitu kan, untuk menanya ini penulisan yang benar yang seperti apa gitu loh. Karena itu tadi, penulisannya keliru, maka artinya verifikasi artinya pun bisa keliru gitu loh.
Tapi saya bilang lagi-lagi, saya garis bawah, itu tidak jadi masalah kalau hanya untuk komunikasi di tengah masyarakat atau di tengah publik, tapi itu akan jadi masalah ketika penulisan itu terbawa ke dalam dokumen-dokumen negara, dokumen hukum, dokumen tata negara segala macam, maka itu kan berimplikasi terhadap arti yang sebenarnya gitu. Karena begini, ada pergeseran penulisan itu maka artinya maknanya berbeda. Mumpung ini masih kemerdekaan juga ya kan. Zaman dulu pemuda Indonesia Hari Sumpah Pemuda gitu ya, kita ambil contoh. Itu kan ada 3 perjanjian mereka. Bertanah air satu, berbangsa satu. Lalu yang ketiga, mereka tidak menulis berbahasa satu, enggak. Karena kalau berbahasa satu, maka seluruh orang Indonesia tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Ini yang saya bilang tadi, kalau salah penulisan maka pergeseran makna. Ditulis di yang ketiga gitu loh. Menjunjung bahasa Indonesia. Menjunjung artinya mengutamakan. Seandainya ditulis itu berbahasa satu kan, berbangsa satu, bertanah air satu. Yang ketiga seandainya berbahasa satu, artinya bahasa lain tidak boleh gitu loh. Nah tapi karena orang-orang dulu, zaman dulu itu, ponder-ponder negara itu, orang-orang yang sudah memikirkan jangka panjang dari sisi bahasa dan dari sisi makna, maka ditulislah menjunjung bahasa Indonesia, artinya mengutamakan bahasa Indonesia. Nah itu kira-kira yang bisa saya bagi. Jadi sharing kita kali ini itu spesifik membahas tentang penulisan terkait dengan Hari Kemerdekaan yang selama ini sudah berjalan gitu loh. Kita sering ngeliat kan di depan-depan komplek, depan gang itu banyak tulisan HUT RI ke, kayak sekarang 81 HUT RI ke 81. Nah itulah kira-kira dalam hal penulisan, terutama dalam HUT kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi bagi yang lain. Nah kira-kira saya tidak akan bikin video terlalu panjang seperti yang kemarin. Ini pendek aja, kita akan membahas part per part, isu per isu, terkait informasi, terkait komunikasi dan segala macam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.